Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu kabarnya? Semoga Ibu sehat selalu. Amin. Semoga keluarga-keluarga Ibu, saudara-saudari Ibu selalu dilindungi dari wabah yang sekarang mengguncang dunia ini, ya Bu. Amin. Di sini saya Ahmad Budapir, kelas 11 multimedia C, akan berusaha menyelesaikan tugas yang Ibu berikan tentang tugasnya itu resensi buku, novel, komik dan lain-lain. Nah, di sini Ahmad udah minjem buku novel, udah Ahmad baca juga, dan judulnya itu Pelabuhan Terakhir. Nah, Pelabuhan Terakhir. Nah, di sini buku ini ditulis oleh Roida dan diterbitkan oleh Erlangga pada tahun 2012. Di buku ini juga terdapat 13 bab dan 157 halaman. Nah, masuk langsung ke isi bukunya. Buku ini menceritakan tentang seorang perempuan yang dimana perempuan itu mempunyai karir yang sukses. Dibilang sukses ya, bener sih sukses. Dia tuh sukses berkarir, tapi dia selalu gagal dalam hal percintaan. Ya, karena intinya buku ini kan buku cerita percintaan remaja. Nah, wanita tersebut bernama Zahra. Ya, Zahra. Oke. Nah, Zahra adalah wanita asli Jakarta. Ibu, bapak, saudara, tantenya juga tinggal sama di Jakarta. Jadi dia tuh berkarir asli di Jakarta. Dia menempuh perjalanan cintanya dimulai dari SMA. Waktu itu dia tuh berpacaran sama yang namanya siapa ya? Gak tau lah, intinya itu saya lupa. Dia berpacaran tapi kandas dikarenakan perbedaan sifatnya. Terus dia masuk kuliah. Di kuliah satu jurusannya itu, cowoknya itu ada lagi yang cowok yang dia sukai. Terus dia pacaran lagi, tapi naas, dia tuh dihianati. Si cowoknya pacaran dengan cewek lain. Nah, dari situ dia tuh membenci seorang laki-laki. Dia membenci laki-laki sampai dia berpikiran bahwa setiap laki-laki itu mempunyai sejuta atau berjajar sifat negatif yang membuat rugi wanita. Sampai-sampai dia tuh enggan untuk menikah. Bukan tanpa alasan dia sampai berpikir seperti itu. Yang pertama emang alasannya dia tuh pernah disakiti, dan yang kedua dia tuh punya tim yang dimana tim kecil-kecilan di cerita ini, dimana dia itu mengurusi wanita-wanita di luar sana yang sama dihianati oleh kekasihnya, bahkan oleh suaminya, ataupun mungkin dilecehkan atau dirugikan oleh seorang laki-laki. Nah, 2 minggu, sebulan, terus disudutkan oleh ayahnya, sampai-sampai dia tuh terus tertekan dan tidak ingin lagi mendengar suatu tekanan dari orang tuanya tersebut. Dan pada saat yang bersamaan dia pun mulai jenuh dengan pekerjaan yang di Jakarta itu. Dia mulai jenuh, sampai dia tuh ingin lepas dari tekanan, ingin keluar dari pekerjaannya. Dan pada saat dia menginginkan untuk keluar, di situ ada job baru buat dia, ada tawaran baru buat dia, yaitu tawarannya itu untuk mendampingi suku suku Kubu di Jambi, di hutan Jambi itu. Dia dikarenakan si Zahra ini sudah jenuh, dia udah jenuh dan terlalu disudutkan. Dia tuh ingin lepas dari
tekanan dan kejenuhannya itu, lalu langsunglah dia menerima job tersebut dan dia langsung terbang ke Jambi. Nah, di Jambi ini dia bertemu dengan seorang laki-laki bernama Sultan. Anjay, Sultan. Nah, si Sultan ini cowok yang bisa merubah hidup si Zahra, dikarenakan kan si Sultan ini seorang muslim yang taat. Nah, dia rajin sholat, rajin sholat. Intinya dia tuh beribadah sampai si Zahra yang asalnya bolong-bolong, sholat bolong-bolong, terus jauh, intinya jauh dari Tuhannya sampai sekarang, bukan sampai sekarang, sesaat dia bertemu dengan si Sultan itu, dia tuh jadi deket lagi sama Tuhannya. Terus dia tidak benci lagi sama laki-laki. Ya, intinya si Sultan itu bisa merubah hidup si Zahra itu. Nah, kan si Sultan itu bareng kerjanya itu bareng sama si Zahra. Dia tuh terus berangkat ke suku pedalaman di hutan Jambi tersebut. Nah, saat masuk ke hutan, dia tuh bertemu lagi dengan seorang pria namanya Silaman. Nah, Silaman ini pria yang polos, intinya membuat si Zahra itu terpikau juga, membuat si Zahra itu tertarik juga sama si cowok ini. Terus saat dia bingung antara milih Sultan dan Laman, ternyata di Jakarta ibunya terkena sakit. Nah, dia terpaksa harus pulang ke Jakarta. Dia langsung pergi ke rumah sakit. Di rumah sakit dia bertemu dengan cowok yang dijodohkannya waktu dulu, namanya si Ipung. Ternyata yang merawat ibunya itu, yang simpati terhadap ibunya itu ternyata si Ipung. Wah, di sini si Zahra hatinya mulai salut, mulai merasa wah keren nih cowok. Ternyata perhatian sama ibunya. Di situ dia mulai merasa salut dan dia harus memutuskan. Dia juga kan merasa salah terhadap ibunya, karena intinya keras kepala dan memaksakan diri untuk pergi ke Jambi tersebut. Nah, di sini dia saat ibunya sudah sembuh, dia harus memutuskan harus menikah dengan seorang laki-laki. Nah, di sini dia bimbang. Di sini dia bingung, kan sudah ada 3 laki-laki yang menurutnya itu layak. Nah, dia kembali lagi ke Jambi untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya tersebut dan mengurus ibunya. Nah, dia sebelum ke Jambi, dia berpikiran bahwa saat dia ke Jambi dia akan mengatakan cintanya kepada si Sultan, karena kan yang pertama dia cintai itu si Sultan, dan si Sultanlah yang membuat dirinya bisa berubah. Sesampainya di Jambi, duduklah tuh ngobrol-ngobrol si Sultan sama si Zahra. Niatnya ingin langsung mengatakan cinta, tapi si Sultan malah bilang bahwa Silaman yang cowok yang kedua yang dia minati tersebut ternyata mempunyai banyak penggemar, fans lah, kalau sekarang itu fans, cuman nggak tahu itu dari ceritanya kan suku pedalaman. Dan cewek yang di suku pedalaman yang paling cantik juga ngefans atau suka lah sama Silaman. Jadi kan di pikiran si Zahra ini udah gak mungkin kalau Silaman udahlah dis gitu. Terus kan dia belum sempet tuh ngungkapin perasaannya. Nah, terus dia ngungkapin perasaannya kepada si Sultan, tetapi si Sultan menolak. Si Sultannya menolak. Akhirnya ya sudahlah, dia kembali lagi ke Jakarta. Tetapi dia tetap tidak, dalam hatinya tidak kecewa, karena kan walaupun dia tidak diterima, tapi Sultanlah yang membuat dirinya berubah. Dia kembali ke Jakarta. Dia mempunyai keinginan untuk mengabdi ke ibunya, supaya dia intinya
ingin membuat ibunya bangga, dan dia pun tidak ada jalan lagi, dia memilih si Ipung sebagai pelabuhan terakhirnya. Nah, keunggulan dan kelemahan novel ini. Nah, yang pertama keunggulan dulu. Keunggulan yang saya temukan di novel ini tuh gimana ya? Permasalahan dari cerita ini tuh sangat menarik, realistis juga. Jadi pengen bacalah, terus baca, ih apa sih gitu lah. Terus dari segi bahasanya juga emang efektif, mudah dipahami juga, dan sedikit jenaka juga. Nah, terus kalau kelemahan apa ya? Mungkin dari segi tampilannya. Kalau menurut saya dari segi tampilannya, kalau emang ini pemerannya si ininya mungkin terlalu besar ya, terlalu gimana gitu. Kalau misal agak dikecilin dan mungkin ditambah yang si pemeran si Laman si Laman, terus si Sultan, terus si Ipungnya juga kan sangat si pembaca kan ingin tahu kayak gimana sih gitu bacanya. Udah sih cuma gitu doang. Dan kesimpulannya, si Zahra yang awalnya tidak mau menikah, enggan sama sekali menikah walaupun ditekan sama orang tuanya untuk menikah, tapi dia tetap tidak mau. Tapi kan Tuhan berkata lain, Allah itu berkata lain. Beberapa cowok masuk dalam kehidupannya sehingga bisa merubah isi hatinya, bisa merubah pemikirannya, dan pada akhirnya dia pun tetap menikah dengan si cowok yang dijodohkan ayahnya tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya resensikan kepada ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.